Di video kali ini, aku akan update mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru Universitas Terbuka di periode 2024 dan juga kembali mengingatkan mahasiswa lama tentang kegiatan-kegiatan apa aja yang harus dilakukan setelah kegiatan ujian akhir semester kemarin. Dan di akhir video juga nanti aku akan ngebahas sedikit tentang ujian akhir semester. Terus juga aku mau nampilin sedikit cuplikan waktu aku UAS. Pokoknya aku nanti akan ngebahas tentang kesalahan-kesalahan yang banyak aku temuin atau kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa Universitas Terbuka pada saat ujian akhir semester, baik yang online maupun yang offline. So, jangan lupa simak sampai akhir ya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Debbie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Dan buat yang belum kenal aku, kenalin aku Debbie dan aku adalah salah satu mahasiswi di Universitas Terbuka yang suka berbagi informasi tentang kegiatan perkuliahan aku ataupun istilah-istilah yang mungkin teman-teman gak familiar tentang Universitas Terbuka. Dan juga aku juga buat konten-konten yang menarik dan informatif lainnya. So pasti kalian jangan lupa untuk support aku dengan cara like, comment, dan subscribe biar channel aku makin berkembang. Oke, pembahasan pertama kita dimulai dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa baru Universitas Terbuka periode 2024 terkait pembayaran setelah pendaftaran. Apakah pembayarannya boleh dibayarkan di pertengahan semester atau bolehkah dicicil? Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum daftar di Universitas Terbuka dan mau daftar, pendaftarannya itu masih buka di bulan Januari ini ya. Dan pendaftarannya itu ditutup kayaknya sekitar tanggal 20 Februari 2024. Terus buat teman-teman pindahan dari universitas lain yang menyambung ke Universitas Terbuka, pendaftarannya itu dibuka sampai tanggal 31 Januari 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Lalu balik ya ke pembahasan kita yang tadi terkait pembayaran. Sebenarnya jadwal pembayaran untuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama itu sama ya teman-teman. Mulai dari Desember kemarin itu sebenarnya udah bisa dibayar dan batas akhir pembayarannya itu tanggal 12 Maret 2024. Jadi teman-teman nggak boleh sampai kelewatan ya atau kelupaan tanggalnya. Sebenarnya ya nggak harus dibayar sekarang-sekarang juga. Tapi sebelum pembelajaran dimulai itu harus sudah dibayar lunas, nggak boleh dicicil gitu ya. Oh iya, sebelum kalian bayar uang kuliah, kalian itu harus registrasi mata kuliah dulu ya teman-teman. Jadi urutannya itu daftar, selesai daftar kalian registrasi mata kuliah, setelah itu kalian bayar uang kuliah. Dan cara untuk registrasi mata kuliahnya itu kayak gini ya. Yang pertama kalian login dulu di MyUT, seperti biasa kalian masukkan NIM-nya dulu, setelah itu kalian klik masuk. Setelah berhasil masuk, kalian klik icon yang kayak buku terbuka ini, terus di situ ada registrasi mata kuliah. Nah, di sini kalian tentukan dulu alamat pengiriman sama lokasi ujiannya. Setelah itu kalian bisa langsung registrasi mata kuliah di bawah. Dan kalau misalkan program yang teman-teman pilih itu non-SIPAS, teman-teman bisa pilih mata kuliahnya dulu ya. Lalu, bahan ajar akan dikirim setelah kalian melakukan pembayaran uang semester ya teman-teman. Proses pengirimannya itu mulai dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Mungkin bisa lebih cepat dari 2 minggu atau juga bisa lebih lama dari 1 bulan. Itu tergantung di mana kalian tinggal. Jadi lebih cepat kalian bayar uang kuliah, lebih cepat juga kalian akan menerima modulnya. Ya walaupun bisa diakses di versi digitalnya sih, di situs RBV atau ruang baca virtual atau di aplikasi bahan ajar digital. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk melaksanakan pembelajaran secara offline, kalian bisa mengajukan TTM Adpem atau pertemuan atas permintaan mahasiswa. Kalian bisa registrasi dulu, registrasinya itu udah bisa dari bulan Desember kemarin sampai dengan batas akhirnya itu tanggal 19 Maret 2024. Kalian bisa daftar di kantor UT terdekat di daerah kalian, ataupun kalau misalkan kalian gabung di Pokjar, kalian bisa langsung menghubungi pihak Pokjar, kayak gitu ya. Lalu TTM Adpem ini dikenakan biaya sekitar Rp150.000 per mata kuliah yang diajukan. Nah, batas pembayarannya ini sampai dengan tanggal 21 Maret 2024. Dicatat ya buat yang mau ikut TTM Adpem. Nah, untuk teman-teman yang mau melaksanakan pembelajaran secara full online, teman-teman pilihan pembelajarannya itu ada 2, yaitu ada Tuton dan juga TMK. Untuk ikut Tuton, teman-teman harus aktivasi e-learning dulu dan juga mengisi form kesediaan mengikuti Tuton. Batas akhir mengisi form kesediaan mengikuti Tuton ini yaitu tanggal 18 Maret 2024. Dan untuk cara aktivasi e-learningnya sebenarnya udah aku buatin tutorialnya di short aku yang ini. Teman-teman bisa cek aja di playlist short aku, atau boleh juga aku taruh linknya
linknya di description box ya. Jadi buat teman-teman yang udah melakukan pembayaran dan mau ikut tuton, lebih baik teman-teman segera melakukan aktivasi e-learning dan juga mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ikut tuton atau tutorial online, mungkin karena kalian sibuk atau misalkan karena kalian kerjaannya padat dan lain-lain, itu nggak apa-apa juga kalau nggak ikut gitu. Jadi kalian tinggal nggak usah aktivasi e-learning maupun mengisi form kesediaan mengikuti tuton gitu. Nah, kalian itu akan terjaring secara otomatis ke mahasiswa yang mengikuti TMK atau yang mengerjakan tugas mata kuliah aja kayak gitu. Tapi TMK ini tidak bisa diakses sebelum masa pelaksanaannya. Masa pelaksanaan atau pengerjaan TMK ini dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 2 Juni 2024. Jadi sebelum tanggal 22 April teman-teman nggak bisa akses TMK gitu. Tuton atau tutorial online sendiri akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 10 Juni 2024. Kalau ada yang nanya, beneran nih 2 bulan doang? Iya, bener 2 bulan doang. Setelah nggak lama dari itu, kayak mungkin kurang dari sebulan, kita akan UAS atau ujian akhir semester gitu. Sebelumnya kan kita kayak senggang, kita bisa mempelajari materinya lebih dahulu kayak gitu secara mandiri tentunya. Bisa dari modul atau buku yang dikirim sama UT atau media belajar lainnya. Setelah kalian melihat silabus atau mata kuliah apa aja yang akan dipelajari di semester tersebut di akun MyUT. Nanti ya aku tunjukin di bagian sini. Oke, setelah kita selesai membahas mengenai kegiatan pembelajarannya, sekarang kita ngebahas tentang UAS-nya atau ujian akhir semesternya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa lama pasti nunggu-nunggu nih kapan nilai ujian akhir semester yang kemarin itu keluar. Jadi keluarnya itu pengumumannya tanggal 7 Februari 2024. Aku doain semoga nilai teman-teman yang keluar nanti akan memuaskan ya. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru daftar sekarang, nanti teman-teman ujian akhir semesternya itu kemungkinan dari tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024. Jadwal pastinya itu akan diumumkan melalui KTPU atau kartu tanda peserta ujian yang akan tersedia di akun MyUT atau akun mahasiswa teman-teman sekalian gitu. Kalau boleh cerita, sebenarnya waktu UAS kemarin aku buat vlog, tapi karena ada beberapa alasan jadi aku nggak ngevlog full 2 hari. Jadi kayak cuman hari pertama aja aku bikin vlog. Nah, ini dia ya, aku tampilin beberapa momen-momen waktu aku UAS kemarin. Oke, di sini aku lagi refresh materi ya, aku baca buku lah sedikit-sedikit, terus ya siap-siap pakai alma mater. Nah, di sini aku nungguin teman-teman aku. Ini kucing tetangga ya, teman-teman. Jadi dia memang suka datang di sini, terus manja banget ya. Ini minta dipangku karena aku kedinginan juga, jadi nggak apa-apa. Kan badan kucing anget. Ya udah, terus ini kayaknya dia lapar atau gimana, aku nggak tahu ini. Nah, sekarang aku lagi nungguin si Septa atau enggak si Rizka tuh yang lewat. Kalian bisa lihat nggak itu ada yang pakai alma mater UT. Kayaknya kita mau ke tujuan yang sama deh. Nah, ini aku udah sama si Septa, terus si Rizka juga di belakang. Nah, ini suasana abis ujian jam pertama merenung. Ujian hari ini gimana? 50-50, agak susah, agak sulit. Iya. Gimana jawabnya? Memang begitu konsep ujian kita hari ini, agak susah, agak sulit. Kalau Rizka, menurut Rizka ujiannya tadi gimana? Cap goci, nggak pakai penghapus. Nah, selesai kita ujian pertama, kita rencananya mau pergi cari makan dulu ke rumah makan atau ke kafe atau yang lain-lain. Nah, di perjalanan kita nemuin jajanan di depan sekolah. Jadi di sini memang ramai banget tempat jajan. Sekalian kita jajan-jajan dulu. Itu tadi ada kue apa ya itu tadi yang kayak sarang laba-laba itu tadi. Terus ini beli cimol. Nah, sekarang udah sampai di tempat makan. Kita lagi mau makan-makan sambil nunggu pesanan. Sambil nunggu pesanan kita ngobrol-ngobrol dulu. Kebetulan kita bertiga ini tuh teman satu sekolah ya. Jadi kita kayak nyeritain kejadian-kejadian dulu lah di waktu kita sekolah, waktu SMA dulu gitu. Nah, di sini lihatlah kita sedang bertukar informasi. Ini bukan gibah ya, teman-teman.
Iya, walaupun satu SMA kita dulu beda kelas ya teman-teman. Kalau aku sama yang jilbab pink ini, yang namanya Rizka ini beda jurusan, sedangkan yang jilbab abu-abu ini tuh adik kelas. Nah ini setelah makan kita sholat dulu karena udah sampai waktu zuhur. Dan setelah sholat ini kita rencananya mau lanjut ujian jam ketiga. Cahaya ilahi, aura-aura abis sholat. Nah kalau yang ini sebenarnya video-video nggak jelas ya teman-teman, tapi nanti di sini kalian harus ngeliat ya, di sini tuh ada tragedi belalang. Jadi yang tahun kemarin itu ketinggalan atau kehilangan KTM, sekarang dia ada tragedi belalang. Jadi teman-teman kalian harus lihat. Aku nggak tahu kenapa dia terus yang kena setiap ujian, ada aja kejadian lucu dia ini. Nah awalnya di sini kita masih ya happy aja, video-video nggak jelas aja. Dan bahasan kita yang terakhir ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa baru Universitas Terbuka yang kemarin sempat mereka keluhin ke aku. Jadi ini aku menyampaikan ke kalian sebagai bahan belajar kita semua kayak gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan yang pertama yaitu nggak cari tahu atau nggak update tentang sistem ujian terbaru di Universitas Terbuka. Contohnya nih ya, kemarin itu banyak mahasiswa yang mengeluhkan ke aku kalau misalkan mereka itu telat submit hasil ujian mereka. Jadi ujian ini ujian THE ya, atau take home exam, yang sebelumnya, peraturan sebelumnya itu waktu pengerjaannya itu 12 jam. Terus ini udah diupdate jadi 6 jam, udah diganti jadi 6 jam. Jadi mereka pikir mereka masih punya waktu nih 6 jam lagi untuk pengerjaan ini. Nah ternyata waktu mereka mau susun waktunya tuh udah habis. Kesalahan yang kedua yaitu mau ubah jadwal ujian, padahal ujian itu tinggal beberapa hari lagi. Jadi emang teman-teman ujian itu bisa diubah ya jadwalnya. Misalkan kita ada kegiatan di tanggal tertentu, terus kita mau geser jadwal ujiannya itu bisa. Cuman nggak boleh mepet-mepet berubahnya gitu. Jadi ketika KTPU atau kartu tanda peserta ujian itu keluar, jadwal ujiannya keluar, kalian itu harus bisa memperkirakan di tanggal segitu kalian bisa hadir atau enggak. Kalau misalkan kalian nggak bisa hadir, kalian harus cepat-cepat menghubungi pihak UT untuk mengubah jadwal ujian kalian. Untuk melakukan perubahan jadwal, teman-teman bisa hubungi pihak UT melalui website Halo UT, atau juga teman-teman bisa datangi kantor UT terdekat kalau misalkan dari Halo UT kalian lama dapat balesan gitu ya. Kesalahan yang ketiga adalah nggak tahu harus mempersiapkan apa pada saat ujian offline. Nih ya, kalau misalkan kalian mau ujian offline, yang harus kalian persiapkan itu, yang pertama adalah bawa KTPU atau kartu tanda peserta ujian, di print aja, atau boleh juga lah bawa HP ditunjukin aja kalau memang nggak bisa ngeprint. Terus yang kedua bawa alat tulis. Terus yang ketiga bawa KTM atau kartu tanda mahasiswa. Mungkin buat mahasiswa semester 1 ada yang belum cetak KTM, teman-teman bisa bawa kartu identitas diri seperti KTP atau juga SIM gitu. Dan untuk pakaian yang harus dipakai pada saat ujian akhir semester itu biasanya bebas, yang penting sopan, terus pakai alma mater, kemudian pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu ya maksudnya. Terus ada beberapa daerah juga yang nyuruh mahasiswanya itu untuk pakai kemeja PDH. Kemeja PDH-nya itu kayak yang aku pakai sekarang ini, warnanya itu ada banyak, ada warna hitam, biru, atau merah kayak gitu. Jadi tergantung yang disuruhnya sama mungkin pokjarnya atau misalkan UT daerah setempatnya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya alma mater dan juga belum punya kemeja PDH kayak aku ini, teman-teman bisa pesan melalui aku. Teman-teman bisa klik link yang ada di description box untuk pemesanan, atau boleh juga DM aku di Instagram aku ini. Jangan lupa follow juga ya. Oke guys, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten aku hari ini bisa membantu teman-teman yang lagi cari informasi seputar Universitas Terbuka. Dan juga terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.